itu pengen tahu kok jenengan bisa disukai sama anak-anak, pembelajaran jenengan kata anak-anak menyenangkan, sehingga kalau belajar dengan jenengan tahu-tahu waktunya habis. Sementara anak-anak bilang ke saya kalau saya ngajarnya itu galak. Kemudian saya selama ini yang saya lakukan memang ingin menguasai anak-anak di kelas, sehingga karena saya berpikir bahwa ketika anak-anak itu pusat perhatiannya kepada saya, materi yang saya sampaikan itu bisa sampai ke mereka. Kalau mereka tidak konsentrasi terhadap saya, materi saya kan susah. Jadi kalau mereka nggak konsentrasi dengan saya yakin dari sekian siswa, 32 siswa, paling hanya 5 yang bisa menangkap materi saya kalau mereka tidak konsentrasi dengan saya. Maka ketika pembelajaran saya selalu ingin memonopoli kelas. Saya ingin tahu gimana caranya supaya materi saya sampai ke mereka tidak tertekan dengan saya, tapi saya juga nyaman mengajarnya. Intinya kan permasalahan yang Bu Ari alami ini berdasarkan curhatan anak juga itu kan? Iya, ada 1-2 anak yang berkata seperti itu, walaupun ada beberapa anak yang memang ngomong dengan saya, ya Bu Ari memang galak, tapi materi sampai. Bu Ari memang galak, tapi saya mudeng, kayak gitu. Banyak yang ngomong seperti itu. Monopoli yang dengan lakukan, ya, mungkin yang Anda lakukan, artinya mempunyai tujuan. Tujuan Ibu Bu Ari tadi kan biar isinya murid muda, iya, terhadap pembelajaran. Iya. Nah, Bu Ari pernah mendengar itu apa? Pembelajaran berdiferensiasi? Pernah sih, tapi dan sudah saya coba melakukan, tapi menurut saya masih tetap harus belajar lebih banyak lagi. Yang sudah Ibu Ari lakukan tadi, contohnya tadi hanya untuk kelas biar ibaratnya kondusif. Sudah kondusif kan otomatis? Sudah kondusif, kalau kondusif sudah kondusif. Cuma kurang menyenangkan. Nah, betul. Jadi anak-anak itu merasa tegang seperti ya. Itu ya. Bu Ari pernah melakukan komunikasi dengan anak juga? Komunikasi dengan anak, misalkan dalam satu kelas, misalkan pernah bicara pas awal-awal pembuatan kesepakatan kelas, bagaimana? Sebenarnya aku itu juga sering ngajak mereka, sering cerita yang mereka suka. Jadi gini, aku itu sering ketika jam pelajaranku mulai 5-10 menit di depan, itu saya cerita tentang kehidupan lah, dan mereka senang. Tapi kepinginnya cuma cerita dong, nggak usah pelajaran Bu, boleh cerita aja. Jadi misalnya cerita bahwa saya punya anak asuh yang begini-begini, anaknya orang nggak punya, bukan anak yang luar biasa, pinternya juga biasa-biasa saja, tapi sekarang dia jadi orang yang. Berarti kan anak sudah ada ketertarikan. Iya. Tapi hanya dengan cerita. Iya, ketika saya belum memulai pembelajaran peralan, prolog gitu. Pernah terpikir tidak untuk misalkan yang menyenangkan tadi, ketertarikan tadi, anak mendengarkan, diimplementasikan dengan pembelajaran dari? Dulu saya pikir ya Pak, ketika saya memberi motivasi kepada mereka 5-10 menit itu pikir saya itu sudah jadi bagian dari usaha menyenangkan yang ingin saya berikan kepada anak. Tapi ketika itu saya sisipkan di pembelajaran dengan rumus yang seperti itu, dengan materi yang berat, nanti saya bingung gimana caranya supaya materinya sampai, tapi yuk jangan cerita ya gitu loh. Gimana caranya? Mungkin ya ibaratnya itu kan anak sudah punya ketertarikan dulu awal. Ya. Nah, tinggal ibaratnya Ibu Ari itu memilihkan materi yang menyenangkan tapi hubungannya dengan pembelajaran. Misalkan Ibu Ari kan mengajar IPA, itu ada kecepatan dan macam-macam berat itu kan. Biar lebih nyampe menurut saya itu ya. Pernahkah Ibu Ari mencoba membuat soal, misalkan
anak disuruh membuat soal misalkan nanti dipilih, misalkan jangan pernah ikut itu, terus dipilih dari soal itu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, tapi misalkan ke sekolah naik sepeda, gitu kan? Oh ya sudah saya lakukan yang seperti itu. Bahkan tidak hanya sekedar seperti itu Pak, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, artinya supaya saya tidak monopoli, saya mengajak mereka untuk melakukan sesuatu walaupun itu tidak harus praktikum ya. Ketika praktikum ya berarti praktikum, ketika bukan praktikum berarti saya membuat LKPD supaya anak itu lebih aktif, kemudian diskusi dan lain sebagainya. Pikir saya itu sudah bisa membuat saya dekat dengan anak. Tapi ketika materinya tetap materi menghitung, ya rumus kan harus sampai ke mereka, pemahaman kan harus sampai ke mereka, tetap baik kembali. Galaknya itu kelihatan lagi. Tapi gini Bu, misalkan sebelum Anda mencoba tadi soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, sebelum dan sesudah ada peningkatan tidak? Apa anak-anak saya berpikir bahwa soal seperti apapun ya itu nanti ngitung gitu ya, jadi terus ya berarti mungkin bikin stres. Perubahan ya bisa dilakukan dengan perubahan mindset, pola pikir mungkin. Awalnya dari pola pikir dulu bahwa IPA itu menyenangkan dulu, mungkin IPA sajikan pembelajaran yang menyenangkan dulu. Ya. Ani ibaratnya orangnya masuk dulu, baru kadang-kadang sih ada ya Pak materi tertentu yang memang mereka asik gitu contohnya ya. Ketika anak-anak belajar tentang sistem pencernaan pada manusia, mereka kan tahu, oh jadi makanan itu pertama diolah di mulut dulu, terus di mulut dia ngapain saja, setelah itu nanti masuk ke kerongkongan, setelah itu masuk ke lambung, di lambung makanan ngapain aja. Mereka senang, oh jadi tahu bahwa IPA itu tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari, bahwa IPA itu ternyata sangat bermanfaat untuk kita. Tapi ketika masuk kepada fisika yang ketemu dengan soal, dengan rumus, itu ya kembali lagi bagaimana? Ini ya, jadi orang kan punya kemampuan ibaratnya audio visual. Nah, audio visual itu. Nah, anak misalkan rumus saja ya. Rumus kan berubah hafalan itu ya. Nah, teknik Ibu Ari cara menghafalnya bagaimana, pernah mengajarkan ke anak tidak itu? Belum pernah cara menghafal. Oh, ada misalnya saya bikin singkatan. Misalnya macet M sama dengan Q sama dengan M kali C kali delta T ya. Nah ini kan rumus kalor. Rumus ini bahkan ini rumus kalor gitu ya Pak. Itu kalau dibikin grafik, nanti grafik kalau pakai rumus ini grafiknya tuh naik kayak gini. Nah kalau rumusnya yang grafiknya lurus gini, ini Q sama dengan M kali O. Terus kalau yang lurus ini Q sama dengan M kali L. Kalau yang ini Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini udah masuk banget ini Pak. Ini kan naik ya anak-anak. Kalau naik itu kan biasanya kalau naik ke gunung, jalan itu urut-urutan begini terus kendaraan macet. Maka kalau grafiknya naik, kamu jangan lupa bahwa macet. Masuk kan? Sudah aku lakukan Pak. Itu menarik kayak gitu. Tetap pasti kan ibaratnya kalau saya ngajar itu kan ya, saya contohkan pada pengalaman saja itu ya. Anak mencoba sesuatu yang aneh. Coba Ibu perhatikan. Kalau ada kosakata yang ibarat dianggap aneh, taruh dan macam-macam, anak pasti lebih cepat menghafal. Terus aku berarti itu ya Pak, mencari. Ya seperti tadi kan sudah ada. Kalau udah naik macet, berarti kan anak. Iya. Oh berarti ada grafiknya naik nanti macet. Nah gitu kan, iya ada pengaitnya ibaratnya itu kan. Berarti begitu ya, nanti aku maksudnya lebih banyak mencari. Ya mungkin kan ini sesuatu yang menarik, apalagi yang juga nggak diketahui oleh guru IPA yang lain. Iya betul. Jadi itu hanya milik saya sendiri kayak gitu. Lebih yang sesuatu yang hits, kata-kata apa yang sedang tren gitu ya, yang sedang tren gitu ya. Iya.
ya saya Kalau menit lagi. mencontohkan seperti itu. Cepat saya pun mengalami yang sama itu loh ya. Awalnya seperti itu. Iya, seperti kayak menulis, saya pribadi menulis apa ibaratnya daftar pustaka. Heeh. Anak kan bingung, ada titik, ada Iya, koma, ada bagaimana. Nah, saya membuat singkatan seperti tadi. Kayak semacam kalau orang mengatakan jembatan keledai. Iya, gitu ya. betul. Nah, ada Nata Jukopen, nama, tahun, jadi Nata itu judul, pokoknya kota, kayaknya penerbit. Jadi itu ya Pak. Jadi sebenarnya pembelajaran menyenangkan sebenarnya bisa saya lakukan ya. Saya bisa mengajak anak-anak Ibu tadi sudah ibaratnya sudah mencontohkan. Kalau anak-anak mungkin anak nggak tahu aplikatifnya, tapi kan setidaknya sudah ada nanti kalau ada rumus ini naiknya paling pasti anak akan ngotak-ngatik angka. Saya juga pribadi ya, waktu sekolah juga ya gitu. Menurut Pak Ratino ya, kalau anak yang di bawah rata-rata dengan seperti ini ingatannya kira-kira masih tetap lebih ingat betul lah ya. Masalah gini Bu, anak cenderung terus apalagi satu lagi ya sudah dibuat kayak gitu ya. jembatan keledai, terus lakukan berulang. Ketika membahas soal ulang lagi rumusnya, atau pas lagi kita dibuat nyanyian juga bisa. Kalau naik macet kayak gitu. Iya. Berarti sudah punya potensi seperti itu. Tinggal ini kan sudah ketemu satu misalkan ya. Rumus-rumus yang lain nanti dibikin sama seperti itu. Iya. Dengan pola yang lebih menarik juga seperti itu. Jadi untuk ngobrol dengan anak tetap dilanjutkan, Terus jembatan keledai dengan rumus tetap dilanjutkan. Ketika pembelajarannya hubungannya dengan tubuh manusia juga itu diperbanyak supaya mereka lebih tertarik dengan kita seperti itu ya. Terus apalagi kalau anak itu cenderung ya juga audio juga visual ya. Sudah ada suaranya, ada gambarnya, akan lebih mantap. Misalkan pakai rumus macet tadi ya, dengan buat gambar apa mobil atau gambar orang berurutan gitu kan akan lebih menarik gitu. Saya coba ya Pak, karena memang sejauh ini yang kesulitan yang saya lakukan itu, jadi ketika pembelajarannya memang berhubungan dengan lingkungan sekitar, berhubungan dengan diri kita, makhluk hidup, itu mereka senang. Tapi ketika ketemu dengan materi dengan tadi yang sudah mulai ya itu tadi, terus mereka jadi terjadi ya kayak gitu. Itu salah satu solusi potensi juga yang jadi gali lagi seperti itu ya. Terus kemudian yang satu lagi Pak, saya sering nunjuk anak. Apakah itu juga bikin sesuatu yang horor buat mereka? Sebenarnya nggak nunjuk Pak, saya hanya gini, ada yang sudah selesai, kalau yang sudah selesai silakan maju di depan. Iya, nggak ada yang maju, silakan maju di depan, disampaikan soalnya tadi yang sudah dikerjakan seperti apa, nanti kita bahas bersama. Itu kan saya nggak nunjuk sebenarnya, mau persilahkan. Tapi ya ujung-ujungnya kalau nggak ada yang maju ya terus saya tunjukkan, itu bikin mereka horor juga Pak. Gimana itu? Tapi pernahkah Ibu ibaratnya seperti anak kecil kadang dipancing ya Bu? Dipancing dalam arti anak yang maju nanti tak kasih bonus misalkan gitu ya. Sudah dikasih bonus nilai lah, dikasih apa lah gitu, sudah lah. Atau mungkin itu tetap dilanjutkan. Yang tadi rewardnya itu loh. Rewardnya tetap ada, cuma dalam bentuk yang ibaratnya anak sudah mudah memahami lah ya, dalam arti anak misalkan biar anak maju bagaimana ya, pengen maju tanpa disuruh, jadi mungkin ditekankan ke teman yang lain jika ada anak yang maju harus tenang, dan nanti yang ibaratnya sudah maju misalkan ada kesalahan jangan disoraki, nanti yang disoraki misalkan nyoraki ya gantian maju kamu bilang. Jadi ini anak dari temennya harus support juga itu loh. Jadi kalau menurut saya rencana aksi yang saya akan lakukan yang pertama jembatan keledai tadi ya Pak ya, jembatan keledai supaya
rumus yang ingin saya sampaikan ke anak lebih sampai, tapi tidak membuat mereka terbebani dengan menghafal. Kemudian yang kedua, cerita atau motivasi ketika pembelajaran sebelum dimulai itu tetap saya lakukan dan disisipkan juga ketika pembelajaran itu sedang berlangsung. Kemudian yang berikutnya, selalu kaitkan antara pembelajaran yang saya lakukan dengan kehidupan sehari-hari saya, baik itu soal ataupun apa saja lah materi yang memang IPA kan memang selalu berhubungan dengan diri kita dan lingkungan di sekitar kita. Saya kira untuk rencana aksi 3 itu, kemudian untuk tanggung jawab, tanggung jawabnya jenengan harus komitmen dengan yang ibu lakukan tadi sudah berencana kan, otomatis kita tinggal aksinya. Nah, konsistensi tanggung jawabnya bagaimana? Oke, nanti saya coba untuk melaksanakan yang sudah kita obrolkan ini. Mudah-mudahan ke depan pembelajaran yang saya pimpin sebuah proses, kan kadang kita berhasil, kadang tidak, dan juga tergantung nanti kasus per kasus. Dalam arti mungkin ganti tahun ajaran, ganti anak, otomatis ganti masalah lagi. Seperti itu. Yang penting saya konsisten mungkin harus konsisten dengan berusaha membuat mereka merasa nyaman di kelas yang saya ajarkan kayak gitu mungkin ya. Ya sudah, terima kasih Pak atas obrolannya, waktunya. Mudah-mudahan nanti anak-anak saya juga merasa senang seperti anak-anaknya Pak Ratino ketika diajar oleh Pak Ratino. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih.